kalau negara pengen aman, damai, tentram, maka tangkap para pemecah belah. Itu sama habaib mau dipisah, gimana? Kiai sama habaib mau dipisahkan. Sekarang dibikin istilah pribumi non pribumi. Saudara-saudara, saya kasih tahu sama kau ya. Saya punya nenek orang Sangir, asli Sulawesi Utara. Nenek saya orang Sangir. Nenek saya orang Sangir. Ada mereka Bugis. Jadi jangan hanya merasa paling pribumi, betul. Bukan merasa paling pribumi. Kita juga pribumi Indonesia yang siap melawan para pemecah belah bangsa. Kita akan lawan mereka semua. Kita tidak akan tinggal diam. Kita akan lawan. Kita akan berhenti sampai mati. Tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jawab yang keras. Siap lawan PKI. Siap lawan atek-atek PKI. Siap bumi hanguskan PKI. Siap bela agama. Siap bela bangsa. Siap bela negara. Siap bela merah putih. Allahu Akbar. Madura bersama guru tua, betul. Madura bersama Habib Idrus di Salim Al-Jufri, betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya Mabes Polri, pemerintah, polisi ya, jangan cuma anggap ini sebagai masalah yang enteng, betul. Betul. Ini isunya udah nasional. Kami selama ini enggak, dia mau bilang Habib itu Yahudi, mana ada yang tahu sih? Pernah nggak? Nggak pernah. Terserah. Nggak pernah kami urusin. Kalau hina, caci mau maki kami dengan apapun nggak ada urusan. Tapi Fuad si bangsa tiada satu ini salah kawan. Yang dihina guru tua, kali itu terus bisa lanjut. Nggak usah deh, jauh-jauh ke Palu nggak usah. Coba tes, main-main aja ke Sampang. Kira-kira jadi apa? Hah? Jadi abu. Oh, jadi abu. Hah? Jadi abu. Nah, itu katanya begini. Jadi sate. Kalau ada apa kita nanti sweeping habaib. Wah. Habaib mau di sweeping sama gerombolannya. Tunggu nggak datang. Kemarin sama gerombolan Fuad waktu di Pemalang kita tolak pahala di speed, saya datang, saya sama supir sama anak saya 3 mesin kecil-kecil. Nggak ada yang datang. Hanya mulu. Akhirnya apa saya bilang begini, kalian mau ancam saya, ancaman kalian bagi saya itu hanyalah hiburan buat anak-anak saya. Makanya ya, sekarang saudara-saudara sekalian, kita fokus tangkap Fuad cucu Gerwani PKI. Betul. Kalau polisi nggak tangkap, ya jangan salahkan umat. Kalau umat yang bergerak sendiri, betul. Udah nggak ada urusan. Ya, kita ini untuk ulama, untuk para habaib, untuk para kiai-kiai yang lurus, yang arosifuna fil ilm. Kita bukan berani mati, bukan. Kita jatuh cinta kepada kematian. Betul. Tapi saya sampaikan saudara-saudara, kami para habaib, kami ada urusan. Terserah kalian menghina, mencaci, memaki-maki silahkan. Saudara-saudara, demi Allah, kami bagaikan kayu gahru semakin dibakar akan semakin semerbak wanginya. Kami para habaib bagaikan besi, semakin dibakar, semakin ditempa, semakin dipukul, kami akan menjadi pedang-pedang yang terhunus, yang siap berada di leher para lawan-lawan. Saudara-saudara, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, sekali lagi ya, saya serukan kepada seluruh hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi masyarakat Sampang Madura,
ya, yang saya suruhkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh Indonesia, ayo sama-sama kita bersatu, kita jaga ukhuwah Islamiyah, jaga tali persaudaraan, ya. Jangan mau kita diprovokasi, jangan mau kita diadu domba. Ingat, kita tidak pernah cari musuh, betul? Kita tidak pernah cari musuh, betul? Tapi kalau musuh duluan yang menghina, yang mencaci, yang memaki, ya, maka haram bagi kita untuk lari Islam. Kenapa? Mending mati bersifat darah daripada diam ketika melihat para ulama-ulama kita dihina. Oleh karenanya kita sama-sama jaga persatuan. Habaib dan kiai jangan mau dipecah belah. Para ustaz, para habaib, para kiai sama-sama bersatu. Ayo di umat, urus umat, berdakwah, tuntut umat di jalan yang benar. Begitupun para muhibbin, para pecinta-pecinta kiai, para pecinta-pecinta habaib, para umat, semuanya kita sama-sama bersatu di bawah bendera Rasulullah. Jangan kita terpecah belah, karena kalau kita terpecah belah akan gampang kita dihancurkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga para ustaz, para kiai, para habaib, ya. Dan saya sampaikan juga kepada pemerintah, RT-nya, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, polisi, tentara. Ayo para pemerintah datang kepada para habaib, para kiai, para ustaz, para masyayikh, datang ke pimpinan pondok pesantren, ya. Para pemerintahnya datang ke ulama, ke kiai, datang minta saran gimana sama-sama kita bangun ini bangsa, sama-sama kita bangun negara agar negara menjadi negara yang makmur, yang jaya, negara yang berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada negara-negara asing. Betul? Tidak usah bergantung sama Amerika, tidak usah bergantung sama Cina. Betul? Kita Indonesia negara kaya, semuanya kita punya. Ngapain harus kiri-kiri sama negara lain? Indonesia harus menjadi negara yang berdiri di tanah sendiri. Kita punya segala-galanya, kita punya semuanya. Biarkan negara-negara lain yang datang untuk mengemis kepada Indonesia. Jangan Indonesia yang mengemis kepada negara-negara lain. Indonesia harus menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri, negara yang disegani oleh negara-negara lain. Itu semua bisa terlaksana kalau pejabat pemerintahnya bergabung, ya, bergabung dengan para ulama, para kiai, para ustaz, para ulama-ulama, bergabung sama-sama kita bangun bangsa dan negara Indonesia untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Terus Habib, sekarang kenapa kok nggak bahas pemerintah? Saudara-saudara, dulu kan sudah terakhir saya ceramah di mana itu, pokoknya sebelum Ramadan. Kalau ada berarti kan, ya, Prabowo jadi presiden, koruptor banyak ditangkap nggak? Jawab. Banyak nggak? Banyak nggak? Cepatnya termasuk. Cepatnya. Janji-janjinya ada yang ditunaikan, ada yang belum. Betul? Betul. Selama presiden, selama Prabowo dan menteri-menterinya pro kepada rakyat, adil kepada rakyat, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, maka kami akan rakyat dukung 1000%, bahkan nyawa dan jiwa kami akan kami berikan kepada pemerintah yang adil kepada rakyat. Tapi tapi kalau nantinya presiden dan menteri-menterinya semua, ya, ingkar janji, khianati rakyat, khianati bangsa, Bahar bin Smith akan terus oposisi. Bahar bin Smith tidak akan pernah ada di lingkaran pemerintah. Bahar bin Smith akan selalu berada di oposisi. Saya kemarin tidak nyoblos, kalian pikir saya kemarin nyoblos? Tidak ada saya nyoblos. Saya nggak pernah nyoblos. Yang benar saya bilang benar, yang salah saya bilang salah. Betul? Kalau ada orang yang nggak sepemikiran, nggak sejalan, ada benernya, ya saya bilang benar. Ada orang sejalan, sepemikiran, salah, ya saya bilang salah.
menghilangkan yang benar, walaupun kebenaran itu datangnya dari orang-orang yang tidak sejalan dan tidak sepemikiran. Betul? Dan tidak akan membenarkan yang salah, walaupun yang salah itu datang dari orang-orang terdekat, dari keluarga, sahabat, saudara, atau orang-orang yang sepemikiran. Tapi saya sampaikan, kalau nanti pemerintah khianati rakyat, ingkar janji sama rakyat, ya, menyusahkan rakyat, maka saya bersumpah, saya Bahar bin Smith yang akan berada di barisan paling depan demi rakyat, demi bangsa, demi negara, demi Indonesia, demi rakyat yang susah, demi rakyat yang kelaparan, demi rakyat yang menderita. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Sampang saya tanya semuanya, siap bela para ulama? Siap bela para habaib? Siap bela bangsa? Siap bela negara? Siap bela NKRI? Indonesia merdeka! 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 Allahu Akbar! Sekali lagi, jadi udahlah, kalian jangan ngomong pribumi ini. Saya juga pribumi lah. Sama-sama pribumi kita, betul? Betul! Jadi sengaja ini permainan PKI untuk bicara. Makanya kita jangan terprovokasi. Tidak percaya karena jadi kepolisian. Ya. Kalau polisi tutup mata, tutup telinga, ya, polisi biarkan, nah, baru hukum rimba yang berjalan. Ya. Betul ya? Ya, jadi udah. Saya nggak mau bahas-bahas nasab, saudara-saudara. Nggak mau saya bahas nasab. Nggak penting buat saya. Yang saya lagi fokus ini si Fuad brengsek. Ya. Masalah nasab, diam. Sebab kenapa? Diamnya kami, diamnya saya atas orang-orang yang hina, ini suatu jawaban, saudara. Bahwa saya auman singa terlalu mahal untuk meladeni gobong pada Islam.